jam 12.00 Pak Puhpuri bercerita. Kali ini saya ada di jembatan baru rel 2 trek atau 4 trek. Saya katakan 2 trek karena sisi kiri ada 2, sisi kanan ada 2, double trek. Jadi double trek itu bukan cuma 2, jadi 4 lajur double trek. Ini adalah jembatan baru kereta api. Yang tadi atau yang kemarin saya cerita tentang jembatan lama. Ini jembatan baru rel kereta api double track. Dulunya di bawah sana itu ada pondasi 3. Jadi yang sekarang cuma 1, yang dulu dilebur atau dihancurkan. Nah, yang akan saya ceritakan itu mengenai pondasi. Pondasi yang dulu atau yang lama itu adalah ada tumbalnya. Tumbalnya itu merah delima, samurai, ontokusumo, dan masih banyak lagi. Sekarang masih ada tumbal itu karena tumbal itu tidak dijual, no for sale. Jadi kalau kalian ada yang minat, akan saya kasih tahu, atau kemarin atau kapan itu akan saya kasih tahu. Ada dan masih ada. Itu berupa ular besar sekali, berupa tombak besar sekali, tapi sekarang diminiaturkan atau dikecilkan. Waktu dulu, waktu masih ditanam atau tertanam, luar biasa mengerikan. Memang orang dulu suka membuat atau membuat tumbal-tumbal. Tumbal-tumbal itu sebenarnya dari batu, atau istilahnya kayu dan batu. Kenapa kok batu? Nah, segala apapun itu adalah kayu dan batu. Kayu itu adalah tempat kita memuji. Batu sama tempat kita memuji. Jangan tersinggung dulu. Karena saya cerita kayu dan batu, fokus kita atau tujuan kita itu di kayu dan batu. Bukan musyrik. Maaf, bukan musyrik. La tusyrik billah. Saya katakan la tusyrik billah. Walaupun dengan apapun, termasuk dengan diri kita sendiri. Kayu dan batu adalah tujuan atau fokus kita menuju satu pada yang satu. Ingat atau camkan, pasti tujuan kita adalah kayu dan batu. Sebagai simbol ketuhanan, kayu dan batu adalah simbol ketuhanan. Jadi bukan kita musyrik menyembah kayu atau menyembah batu. Kita tetap pada yang satu, yang esa. Itulah tujuan hidup manusia dari Adam sampai nanti kiamat. Manusia akan tetap mencari kayu dan batu atau mencari Tuhan. Tuhan itu di mana? Yang di langit, yang di bumi. Semua mencari Tuhan. Tuhan tidak di mana-mana dan Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan ada di diri kita, di hati kita. Kalau kalian mau mencapai liqa arabi, sering-seringlah tafakur. Jawabannya ada di sini. Sebut asma Allah. Sebut asma Allah. Allah, 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 atau Hu Allah. Niscaya kalian akan tahu dan menemukan, melihat bangunan yang megah ini. 200 tahun lagi atau 500 tahun lagi belum rusak. Tapi kita, jangankan 200 tahun atau 500 tahun. Saya mungkin besok bisa mati, atau selesai cerita ini bisa mati. Tapi bagi saya bukan apa-apa. Masalah waktu saja. Karena saya telah mencapai ke sana, atau telah ke sana, atau lebih, bisa dikatakan lebih. Yang kalian belum pernah pikirkan, saya sudah ke sana berkali-kali. Jadi ingat, kayu dan batu adalah tujuan kita.
kayu dan batu tujuan kita. Tapi jangan terpleset dengan omongan saya. Omongan saya jangan ditelan mentah-mentah. Sepertinya saya sering bercerita, menanam jagung tidak harus panen hari ini dan tumbuh hari ini. Kita semua berproses seperti itu. Atau kopi, wedang kopi. Nah, kita posisi wedang kopi atau kopi. Kopi bisa bermacam-macam. Kopi mentah, kopi yang belum digiling, kopi yang belum ditumbuk, atau kopi yang masih muda. Jadi ingat, selalu diingat perkataan saya atau omongan saya berkata kayu dan batu pun mutlak kayu dan batu. Itu adalah harus dipikirkan, harus direnungkan apa itu. Contoh satu kata atau satu ayat atau satu huruf saja. Alif. Alif itu cuma satu seret begini. Nah, kalau kita berpikir, kita tafakur, akan menemukan Allah. Allahu laisa kamitslihi syai'un ya Muhammad. Nah, itu. Jadi Allah itu tidak tergambarkan. Cuma satu saja. Satu alif saja. Nah, kalau dilanjutkan, dijabarkan, kita tidak akan sanggup. Kita akan jubah, kita akan terjungkal dengan satu huruf saja, satu huruf hijaiyah, satu huruf saja. Allahu laisa kamitslihi syai'un ya Muhammad. Nah, sekarang berkata atau berbicara Muhammad. Muhammad itu apa? Muhammad itu di mana? Di bumi mana? Di langit mana? Yang saya katakan Muhammad bukan Nabi Muhammad, Rasul. Jadi Muhammad, Nur Muhammad. Kita adalah serpihan dari Nur Muhammad. Ingat, kita, diri kita atau alam atau jagat raya adalah serpihan dari Nur Muhammad. Nah, itu kita akan nikmat sekali. Karena apa? Karena kita telah mencapai dengan liqa Arab. Kita itu akan tersenyum saja. Gila kamu, Riri gila. Ingat perkataan seperti itu. Saya memang gila, tapi gila ketuhanan. Sakar rububiyah. Jadi gila ketuhanan, bukan gila yang seperti umumnya manusia. Nah, itulah kegilaan saya, sang pencerita. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah berharap dari cerita ini apa-apa. Walau akhirnya nanti ada apa-apa, dan itu bagi teman-teman atau bagi saudara-saudara saya. Itulah kehidupan malam-malamku. Di atas jam 12.00 Pak Pukuri akan bercerita tentang kehidupan yang mendatang.